Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadiran dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Winaldi Aslim MSI yang bertemakan dosa dan luka batin dalam diri manusia. Untuk teman-teman agar dapat menyimak dan mencatat baik-baik karena setelah Ustadz ceramah akan ada kuis berhadiah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Seluruh Bapak Ibu pengurus masjid Al Khair Al Munawwarah yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu panitia Ramadan, orang tua kami, imam masjid kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak yang kami sayangi. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia telah Allah titipkan kepada kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tiga cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi. Satu, ikuti petuah Nabi, ikuti perintah Nabi. Alhamdulillah, malam ini kita ikuti petuah Nabi. Sholat jamaah Fardhu Isya, dilanjutkan dengan taklim, dilanjutkan dengan kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan witir. Kemudian cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi yang kedua adalah banyak-banyak berselawat pada Nabi. Ibu, ayo, hari ini sudah berapa kali kita berselawat pada Nabi, Bu? 1000. Alhamdulillah. Tidak usah di kemarin hari ini aja. Katanya ingin dapat syafaat dari Nabi. Katanya ingin ya Rasulullah akui kami sebagai umatmu. Sementara kita berselawat hanya tipis-tipis saja kepada Nabi. Ayo Bapak Ibu kita banyak-banyak berselawat pada Nabi. Karena Nabi sebutkan awalan nas di yaumil qiyamah man aktsarahum sholatan alayya. Besok pada hari kiamat ada manusia yang saya utamakan, ada manusia yang saya prioritaskan. Siapa manusia yang utamakan pada Nabi pada hari kiamat nanti? Man aktsarahum sholatan alayya. Siapa mereka yang ketika hidup di dunia ringan lisannya, ringan lidahnya untuk memperbanyak membacakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Tiga, cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi, kunjungi di mana Nabi berada. Nabi di mana, Bu? Madinah. Ya Bu, kita doa sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rzuqna ziyarata ila baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am ya arhamar rahimin. Amin. Contoh, ya Allah, rezekikan kami untuk bisa berkunjung ke rumahmu yang agung Ka'bah, dan rezekikan kami ya Allah untuk bisa kami berkunjung ke Rasulmu yang mulia fi hadzal am. Kalau tidak tahun ini ya Allah habis subuh ya Allah. Kalau tidak masing-masing jangan ribut. Baca habis subuh. Baca terus, baca terus. Tidak dia berakhir doa baca surah Al-Hajj. Surat tentang haji. Tidak dia berakhir doa baca surat yang ketiga. Baca surat tanah. Itu sudah. Baca surat tanah. Itu tanah di Kupang tempat dijual. Berangkat. Oh ini tanah di Kulim dijual. Nampaknya masih laku dijual. Aku jual insya Allah berangkat bersama Nabi Indonesia. Insya Allah. Bapak Ibu yang Allah kan datang seorang laki-laki pada Nabi minta nasihat. Ini Bapak Ibu laki-laki datang minta nasihat.
rupanya nuansa dulu Ibu suka minta nasihat dan suka memberikan nasihat. Jadi nasihat ini hidup Bapak Ibu, hidup. Beda dengan gini Pak ya, awak akhir nasihat bohonginya kawan. Kita kasih nasihat Pak, marahnya ke kita. Kita kasih nasihat benci sama kita. Ibu sudah laku, sudah 50 murninya, kenapa tutup juga kepala lagi? Ibu kini kok ibu sadar. Aneh. Pak, sudahlah Pak, ini udah berapa umur nih? Ayolah dekat dengan masjid. Ustaz, aku bawa masing-masing Ustaz. Jadi nuansa nasihat itu hidup Pak, hidup. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan nasihat dari orang, mungkin itulah cara Allah untuk memberikan nasihat kepada kita. Ibu, jadi seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Nah, laki-laki ini datang kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Karena saya sudah melakukan maksiat dan dosa. Jadi dia minta nasihat kenapa? Karena dia melakukan maksiat dan dosa. Kata Nabi, farji' wastaghfir. Pulanglah kamu dan banyak-banyaklah beristighfar pada Allah. Pulang ya. Besok hari dia datang lagi pada Nabi. Ya Rasulullah, kasih saya nasihat. Lalu Nabi nyebutkan, kenapa kamu minta nasihat? Saya bermaksiat dan berdosa. Pertanyaannya sama, Nabi juga jawabannya sama. Farji' pulang, wastaghfir dan banyak-banyak minta ampun. Sampai 3 kali ini dilakukan oleh laki-laki tadi. Maka pada saat yang ketiga, Rasul ingin bertanya, kamu 3 kali datang kepada aku minta nasihat. Apa maksiat yang kamu kerjakan? Apa dosa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya ini sudah melakukan dosa dan maksiat. Maksiat saya adalah saya melakukan zina. Melakukan zina. Maka diberlakukanlah hukum kepada orang berzina. Karena laki-laki yang datang itu adalah orang laki-laki yang sudah menikah, dihukum dia. Namanya hukum rajam. Hukum rajam diletakkan di tanah lapang, di tempat keramaian, maka ditanam padatnya sedalam tanah sampai lehernya. Lalu orang yang lewat boleh dilempar. Dilempar tidak boleh dengan batu yang besar, dengan batu yang tidak terlalu besar dan batu yang tidak terlalu kecil. Boleh dilempar. Boleh. Kenapa? Supaya menengoklah orang sekeliling ini, sekeliling kampung, bahwa hukuman berat kepada orang berzina. Dilaksanakan hukum. Maka Bapak, naas apa terjadi? Ketika dia sedang melaksanakan hukuman tadi, maka saat itu malaikat maut datang menjemput. Datang malaikat maut sampai ajal. Karena kita tidak tahu kalau ajal kapan, di mana itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ajal itu nak menengok KTP orang tu Pak. Kau tahu tinggi, kau tahu rendah, tidak Pak. Semuanya sampai ajalnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Maka laki-laki yang dirajam tadi Ibu meninggal. Lalu ketika dia meninggal di tempat hukumannya terjadi perdebatan. Perdebatan tentang apa? Perdebatan tentang apakah laki-laki itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini Pak. Yang satu mengatakan, oh itu laki-laki su'ul khotimah. Kenapa? Dia habis dalam berzina, telah dilakukan hukuman, maka dia su'ul khotimah. Yang kedua mengatakan, iya dia adalah husnul khotimah. Kita kan tak tahu, jangan-jangan dia pernah minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak, kita tidak boleh untuk menganggap tentang kematian orang. Tidak boleh kita suzon atas kematian orang. Cuma kita bisa berdoa, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Karena itu kita minta. Lalu terjadi perdebatan. Heboh orang, heboh. Sampailah berita ini ke telinga Nabi. Karena orang sudah heboh, kemudian Nabi damaikan. Inilah Nabi Bapak Ibu, pemimpin yang hebat. Ada masalah langsung diselesaikan. Ada masalah langsung diselesaikan. Dan cara Nabi menyelesaikan masalah adalah dipanggil siapa yang terlibat. Jadi supaya berita itu berimbang, dipanggil kedua belah pihak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah, awak tak bisa memanggil satu pihak. Contoh, ibu punya masalah dengan menantu. Anak awak perempuan, menantu awak laki-laki kan. Lalu rupanya mengadu anak perempuan awak. Lalu ibu terima mentah-mentah dari anak awak, tak bisa. Harus berimbang. Ambil informasi dari anak awak,
ambil informasi dari menantu kita. Makanya telinga itu dua bentuknya supaya berita itu berimbang. Maka dikumpulkan Nabi yang bermasalah tadi. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi kumpulkan? Betulkah engkau berpendapat tentang kematian laki itu? Ya Rasulullah. Yang satu kali dia sudah khotimah Rasulullah, sudah khotimah karena mati setelah berzina. Lalu itu lagi dia mati setelah khotimah Rasulullah. Maka kata Nabi, laki-laki itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tentu yang tidak menerima, Pak. Masa iya Rasulullah? Masa iya? Kan habis berzina itu, habis maksiat. Maka Rasul menjelaskan, betul, laki-laki itu pernah melakukan dosa dan maksiat, tapi sebelum dia meninggal, dia pernah datang kepadaku, minta nasihat kepadaku. Aku sampaikan kepada dia atas dosa-dosa yang dia alami, dia lakukan. Maka wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Laki-laki itu dia sebelum meninggal sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, inilah mengapa kita minta ampun, Bu. Oh, mengapa minta ampun kepada Allah? Karena berdosa. Ayo, siapa yang tidak punya dosa angkat tangan? Ibu-ibu yang tidak punya dosa angkat tangan. Yang seketik dosa angkat tangan. Yang banyak dosa angkat tangan. Tidak ada. Gimana nih, Bu? Yang ditanya tidak ada dosa, tidak ada angkat tangan. Yang sedikit dosa, tidak ada angkat tangan. Yang banyak dosa, tidak ada angkat tangan. Jadi ibu bagaimana, Pak? Saking banyaknya tidak bisa pakai, Pak ya? Iya, Bu. Iya dosa apa? Iya dosa apa? Berarti Bapak orang baik. Orang baik itu orang yang mengaku berdosa dan dia menyesali perbuatan dosanya. Itu orang baik. Kalau Abdul mengaku tadi, siapa tidak punya dosa, nyongin tangan. Waktu dia mengangkat tangan, itulah dia telah berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap cucu Adam, termasuk ustaz juga, khata' bersalah. Wa khairul khata' at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, inilah Allah hadirkan Ramadan supaya kita untuk bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan adalah mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tentu sebelum mengapa kita minta ampun? Karena kita dulu datang dari Allah dalam keadaan suci dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ya, makanya kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali ini, Bu. Kita berada di posisi A, lah jalan di posisi B, jalan di posisi C, sampai ke posisi Z. Kembali. Tentu ke posisi A, itu kembali. Dulu awak dalam keadaan suci, lahir dari perut ibu kita dalam keadaan suci, maka kembali besok mesti juga keadaan suci. Tapi karena perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, karena banyak maksiat, banyak dosa yang dilakukan oleh telinga apa? Apa guna telinga? Mendengar. Ya, betul. Tapi yang paling betul adalah guna telinga mendengar yang baik. Ayo Bapak Ibu, dah maju ke baik. Yang baik. Kalau tidak baik, tak apa gunanya. Kalau kan menambah dosa, tinggalkan. Apa guna mata, Bu? Itu masuk haji itu. Menengok yang baik, maka tengoklah yang baik-baik. Apalagi apa? Pak. Kalau menawak laki-laki, Pak. Jelas laki-laki, Pak kan? Kalau menawak laki-laki, dari pandangan. Kalau menipu dari duit. Ya. Apa guna mencemooh? Guna mulut apa? Makan, bisa makan. Guna mulut berbicara yang baik, maka bicara yang baik. Apa guna hati? Berprasangka apa? Baik. Kalau itu tidak kita lakukan, maka yang muncul adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita kembali ke Ibu, maka kita dibersihkan. Gimana caranya membersihkan dosa itu? Adik-adik, satu, kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Maka kata Nabi, wallah, demi Allah, wallazi nafsi biyadi, diriku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni wastaghfiru wa atubu ilaihi atamarrahul ayam. Saya, kata Nabi, setiap hari minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah
sehari 100 kali. Nabi berapa bu? 100. Awak berapa? Nabi maksum Nabi. Tapi Nabi tetap minta ampun kepada Allah. Awak tidak maksum dah. Dosa itu pada kerajaan. Ya. Dosa itu kita lakukan. Karena Allah kata, ya ibadi, innakum mukhtiin. Hai hambaku, kata Allah, kamu itu bersalah semuanya. Jangan kamu mengaku kamu tidak bersalah. Kamu bersalah, kata Allah. Ini Allah yang katakan. Tapi ada potensi bagi kita untuk minta ampun kepada Allah. Allah di sinilah adanya taubat. Maka setiap ayat taubat dalam Al-Quran dimulai dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Setiap Allah berbicara tentang taubat, maka diawali dengan orang beriman. Apa sebab? Karena orang beriman berpotensi untuk melakukan dosa. Kayak uji tadi kan. Yang kedua, supaya dihapuskan dosa kita, dihilangkan dosa kita, maka Allah buat kita sakit. Sakit. Apa ibu? Kalau awak sakit, 3 yang Allah cabut. 3 yang Allah cabut. 1, Allah cabut cahaya dari wajah kita. Maka orang sakit, lusuh wajahnya. Tapi tengok pasti asal ada. Nak ada lusuh wajahnya sehat. Apalagi nampak dari kukunya nampak enak ya. Yang kedua, Allah cabut senyuman dalam dirinya. Orang sakit kalau senyum ya, nak tahan senyum ya. Yang ketiga, Allah cabut dosa dalam dirinya. Jadi Pak, yang pertama Pak, Allah cabut cahaya dalam tubuh kita. Allah cabut senyum. Maka orang sakit ada senyumnya. Ya, kecuali sakit jiwa, itu senyum tak boleh. Jalannya senyum ya. Yang ketiga, Allah cabut dosanya. Allah cabut dosanya. Kalau Allah sudah sehatkan kita lagi, Bapak Ibu, maka Allah kembalikan 2 pada kita. Nasihat apa? Allah kembalikan cahaya dalam tubuh kita, dan Allah kembalikan senyum dalam diri kita, dan Allah tidak kembalikan dosa kita. Maka begitu orang sakit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jadi, Bapak Ibu, itulah tidak boleh seuzon sama orang matinya sebelum mati, meninggal dia sakit setahun. Payah sakit apa tu kan? Ya, 2 tahun istrinya menderita, 2 tahun anaknya sengsara, payah matinya sakit. Mati dalam keadaan sakit? Belum tentu Pak. Justru kadang-kadang Allah hadirkan sakit dalam tubuh orang itu supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, taubat sakit ada apa lagi? Maka untuk menghapuskan dosa kita tadi, gimana caranya? Hadirkanlah setiap hidup kita dalam beramal soleh. Karena Allah katakan, Rasul juga katakan, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat indah jodoh, sakit indah jodoh, amal soleh indah jodoh. Kalau yang 3 indah, maka untuk menghapuskan dosa kita, yang keempat terakhir yaitu Allah akan tenggelamkan kita dalam neraka jahanam. Pelindung kita pada Allah supaya kita tidak dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Nah, maupun kita lagi sehat, maupun kita lagi hidup, maka ayo Bapak Ibu, kita bergiat badiru bil amali sholihah, bersegera kita untuk melakukan amal soleh, karena sesungguhnya amal soleh bisa menghapuskan dosa. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah, maka ridhonya akan menjadi milik kita. Ketika Allah sudah kasih ridhonya, maka surga menjadi milik kita. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Di mana ridho Allah itu datang? Kalau dosa kita diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, maka insya Allah surganya jadi milik kita. Itu saja Bapak Ibu yang Allah kan. Sebelum kita tutup, pada anak kami wartawan cilik, silakan satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Ayo, jalan kaki dulu. Siapa mau maju kanan? Jalan kaki. Ini dulu. Yang maju hitam. Kita doakan jadi anak hebat besok. Kita doakan jadi anak soleh. Ismu Karim, nama apa? Ustaz berapa Pak? Wildan. Kelas berapa? Kelas 5. Ayah di sini. Emak di sana. Jadilah satu rumah satu orang. Ya, jadi kan daripada ada wakil. Dan
Nah, pertanyaannya sederhana misalnya, ya. Gimana caranya kita menghapuskan dosa? Sakit. Satu lagi. Bertobat. Mantap. Terbaik ya? Nah. Untuk umroh tuh. Oke, ya. Siap. Mantap. Yang putri lagi sini. Yang putri. Itu aja. Di tengah aja. Oh, jangan. Oh ya, yang putri ada pertanyaan, ya. Kasih lihat. Ada banyak ya, yang katakan, yang putri. Amaknya jangan lagi, Anaknya. Hah? Sebutkan. Ya, soalnya sebutkan siapa nama PRW, Pak. Ini soal. Soal Ustaz. Serah Ustaz lah. Serah Ustaz. Nama lengkap. Kalau ada kendalanya. Itu hukum secara masyarakat. Anaknya mesti diajarkan siapa pemimpin itu kan. Kasih lihat. Amaknya jangan lagi. Nah kan, dari sana sama PRW, mana PRW? PRW. Ini kita sekarang aja. Nama lengkap. Nama lengkap RW kita. RW berapa dan nama lengkap? Namanya? Pakai Muhammad. Teguh Widodo. Ya. Ya, saya. Ya, pakai Bapak Teguh Widodo. Boleh lagi sebenarnya. Baik, kasih ya. Nanti terima kasih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah berikan, itu saja pengajian kita pada malam pagi ini. Sekali mudah-mudahan Ramadan yang masih tersisa kita gunakan dengan maksimal untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.